Pernah nggak sih, kamu ngerasa hidup ini nggak adil? Kamu udah berusaha tapi gagal. Kamu udah sabar tapi dikhianati. Kamu udah kuat tapi tetap jatuh juga. Dan yang paling nyakitin, nggak ada yang ngerti betapa beratnya kamu bertahan. Tapi, bagaimana kalau aku bilang bahwa rasa sakit itu bukan musuhmu? Bahwa keterpurukan bisa jadi awal dari kebangkitanmu, bukan dengan motivasi murahan, tapi dengan filosofi yang udah bertahan lebih dari 2000 tahun dan bikin para kaisar Romawi tetap tenang di tengah perang, tetap bijak di tengah penderitaan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi kuat dalam diam. Inilah stoikisme, dan inilah 10 cara untuk bangkit saat hidup menghancurkanmu. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Dalam hidup ini, kita sering dibuat frustasi oleh hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Komentar orang lain, cuaca, kondisi ekonomi, bahkan masa lalu. Tapi para filsuf stoik mengajarkan satu prinsip penting. Fokus pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita, yaitu pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Saat kamu sedang terpuruk, berhentilah mengeluh tentang apa yang sudah terjadi. Alihkan fokusmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang masih bisa aku lakukan sekarang? Karena dari sanalah kekuatan untuk bangkit akan muncul. Semua yang kamu perlukan ada dalam dirimu. Terima realita, jangan melawan alam. Banyak dari kita terperangkap dalam perasaan, seharusnya hidupku tidak begini. Tapi stoikisme mengajarkan amor fati, cintai takdirmu. Terima setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan hidup. Jangan melawan realita, karena melawan hanya menambah penderitaan. Saat kamu belajar menerima, bukan hanya menerima dengan pasrah, tapi menerima dengan kekuatan dan pengertian, maka hatimu akan tenang. Kamu mulai melihat bahwa apa yang tampak sebagai musibah hari ini bisa jadi adalah gerbang menuju kebijaksanaan esok hari. Jadilah batu di tengah badai. Dalam situasi sulit, sebagian orang akan panik, sebagian lagi akan menyerah. Tapi stoikisme mengajarkan kita untuk jadi seperti batu yang kokoh di tengah badai. Tenang, tidak terbawa arus. Karena ketenangan bukan tanda kelemahan, ketenangan adalah hasil dari kekuatan batin. Saat masalah datang bertubi-tubi, kamu tidak harus bereaksi cepat. Ambil jeda, tarik napas. Respon dengan kepala dingin. Dunia bisa hancur, tapi selama kamu berdiri dengan ketenangan dan kehormatan, kamu tak akan kalah. Ingat kamu akan mati, memento mori. Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup. Dan ironisnya, justru dengan mengingat kematian, kita bisa hidup lebih bermakna. Memento mori bukan ajakan untuk takut, tapi untuk sadar bahwa waktu kita terbatas, bahwa kesedihan, kegagalan, dan keterpurukan tidak akan bertahan selamanya. Jadi saat kamu sedang jatuh, ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kesedihan yang sama setiap hari. Bangkitlah, karena kamu masih diberi waktu. Gunakan waktu itu sebaik mungkin. Disiplinkan pikiranmu. Banyak dari penderitaan kita bukan datang dari kejadian itu sendiri, tapi dari cara kita memikirkannya. Kita membesar-besarkan rasa sakit, membayangkan yang terburuk, dan membiarkan pikiran negatif meracuni kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk menguasai pikiran, bukan dikuasai olehnya. Setiap kali pikiranmu mulai berbisik, aku tidak mampu, atau hidupku hancur, tanyakan kembali, apakah ini fakta atau hanya reaksi emosional? Jangan percaya semua yang kamu pikirkan. Percayalah pada ketenangan, pada logika, dan pada disiplin mental. Audit diri lewat jurnal harian. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh para stoik seperti Marcus Aurelius adalah menulis jurnal setiap hari. Tujuannya? Untuk merefleksikan hidup, untuk mengevaluasi diri. Dalam jurnal itu, kamu bisa bertanya, apa yang aku pelajari hari ini? Apa aku terlalu emosional tadi? Apakah aku bertindak sesuai prinsip? Ini bukan sekadar tulisan.
Ini adalah percakapan jujur antara kamu dan dirimu sendiri. Dari sanalah perubahan dimulai. Perlahan, kamu jadi lebih sadar, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hari esok. Lepaskan ketergantungan pada dunia. Kita hidup di dunia yang seringkali mengukur nilai seseorang dari apa yang dia punya. Harta, jabatan, popularitas, tapi stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melekat pada hal-hal duniawi. Karena semuanya bisa hilang kapan saja. Kalau kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal itu, maka saat semuanya lenyap, kamu ikut hancur. Maka belajarlah untuk bahagia tanpa alasan eksternal. Bahagia karena kamu bisa bernapas, karena kamu bisa berpikir, karena kamu masih hidup. Lepaskan, dan kamu akan menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Utamakan kebijaksanaan di atas segalanya. Saat hidup terasa berat, kebanyakan orang hanya ingin keluar dari rasa sakit itu secepat mungkin. Tapi stoikisme menawari cara berbeda. Jangan lari dari rasa sakit, pahami artinya. Kebijaksanaan bukan sesuatu yang muncul di saat senang. Ia tumbuh di tengah luka, di tengah air mata, dan di tengah keheningan. Maka saat kamu terjatuh, jangan bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi ubah pertanyaanmu, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Karena mungkin, inilah saatnya kamu jadi versi dirimu yang lebih kuat dari sebelumnya. Terus berbuat baik apapun keadaannya. Dunia ini kadang tidak adil. Kamu sudah berbuat baik, tapi dibalas buruk. Kamu sudah jujur, tapi tetap kalah. Tapi bagi seorang stoik, kebaikan tidak dilakukan karena imbalan. Kebaikan dilakukan karena itu benar. Karena itulah jati diri kita. Bahkan di saat paling gelap, kamu masih bisa memilih untuk tidak menyakiti, untuk tetap sopan, untuk tetap menghargai orang lain. Itulah kekuatan sejati. Kamu mungkin tak bisa mengubah dunia, tapi kamu bisa menjaga integritasmu sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Bayangkan yang terburuk, latihan negatif. Setiap pagi, para stoik melatih diri mereka dengan membayangkan kemungkinan terburuk. Kehilangan harta, kehilangan orang tercinta, bahkan kematian. Bukan untuk jadi pesimis, tapi untuk siap. Karena saat kamu sudah siap kehilangan segalanya, kamu tidak lagi takut apa-apa. Dan dari situ muncul keberanian. Jadi saat kamu sedang terpuruk, bayangkan, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Lalu sadari, kamu masih hidup, masih bernapas, dan itu berarti kamu masih bisa berjuang. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan bukan berasal dari dunia luar. Ia berasal dari dalam diri kita, dari ketegasan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Jadi bangkitlah, bukan karena semuanya sudah membaik, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk menjalaninya.